Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu membuka hati kami untuk boleh dipenuhi dengan firman-Mu yang boleh semakin meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, khususnya ketika kami bergumul di dalam keberdosaan kami, di dalam kehidupan kami yang lama. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kami roh yang hidup, yang memampukan kami untuk hidup meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kiranya firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang kedua serta ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih, seekor gajah merupakan hewan yang sangat besar dan sangat kuat. Namun tahukah Anda bahwa gajah ini bisa ditaklukkan hanya dengan seutas tali saja? Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika gajah itu baru lahir dan dia masih kecil, gajah itu diikat dengan seutas tali. Maka gajah ini akan terus-menerus ketika dia masih kecil, dia mencoba untuk melepaskan diri dari tali tersebut, dia tidak akan mampu. Hingga akhirnya ketika dia sudah dewasa dan sebenarnya dia sudah sangat kuat dan sangat mampu untuk melepaskan diri dari tali tersebut, dia tidak lagi melakukannya. Dia tidak lagi mencoba untuk melepaskan diri karena dia memiliki suatu pengalaman bahwa tali itu tidak akan mampu dia lepaskan berdasarkan pengalaman dari masa kecilnya. Keluarga damai, demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita bisa menjadi gajah tersebut ketika kita menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan dosa. Iblis dengan segala tipu muslihatnya dapat menggunakan seutas tali belenggu yang membuat kita merasa, wah, kita tidak akan mampu untuk lepas dari dosa-dosa kita. Ketika kita menjadi orang Kristen yang hidup di masa lalu, ketika kita mungkin belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita belum memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Kita berkubang di dalam kehidupan dosa kita sedemikian lama, dan kita lihat bagaimana kehidupan kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Itu membuat kita merasa menjadi orang-orang tidak mampu lepas dari dosa. Akan tetapi keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, semenjak kita menjadi anak Tuhan, kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia mencurahkan roh yang hidup di dalam diri kita. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu bagi mereka yang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita, itulah yang menjadi roh yang hidup yang akan memerdekakan kita dari segala dosa dan kehidupan kita yang lama. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita memiliki roh yang hidup itu yang sungguh sanggup akan membebaskan kita dari segala belenggu dosa di dalam kehidupan kita? Janganlah kita menjadi seperti seekor gajah besar yang masih merasa dirinya ini memiliki kemampuan seperti ketika dia masih kecil.
sehingga dia merasa tidak akan bisa lepas dari tali belenggunya. Keluarga damai yang terkasih, sungguh roh yang hidup itu akan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Dan bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah juga, seekor anjing berwarna hitam dan seekor anjing putih. Kedua anjing ini mereka akan terus-menerus berkelahi. Dan ketika ditanya gitu ya, siapa yang pada akhirnya menang, anjing hitam dan anjing putih ini? Ternyata anjing yang keluar menjadi pemenangnya adalah anjing yang lebih sering diberi makan. Lebih sering diberi makanan yang bergizi sehingga dia menjadi anjing yang kuat. Keluarga damai yang terkasih, demikian juga firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menang dari belenggu dosa? Adalah ketika kita menjadi orang-orang yang terus menghidupi kehidupan roh kita. Bukan menjadi orang-orang yang menghidupi keberdosaan kita. Menjadi orang-orang yang membiasakan diri dengan pola hidup kedagingan kita, kenikmatan diri kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Keluarga damai yang terkasih, marilah pada saat ini kita menjadi orang-orang yang rindu untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dengan cara kita pun menghidupi kehidupan roh kita, kehidupan yang terus-menerus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan kita. Bukan sekedar hidup yang hanya bersenang-senang menikmati kedagingan diri kita sendiri. Marilah kita menjadi orang-orang yang rindu untuk terus-menerus hidup dimenangkan di dalam Tuhan. Mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan menghidupi roh kita. Itulah yang akan membuat kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita memiliki kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan tidak hanya itu saja, tapi Engkau mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang menjagai kami, menyertai kami untuk menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan, hidup yang tidak terus-menerus berada di dalam keberdosaan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sanggup meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama, tapi kami menjadi orang-orang yang juga hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memampukan dan menguatkan kami. Dan biarlah kami pun memiliki suatu tekad dan semangat untuk mau terus memulai Tuhan. Ketika kami jatuh, kami boleh kembali bangkit dan rindu untuk semakin berlari kepada Tuhan, meninggalkan keberdosaan kami. Kami percaya Engkau sendiri yang dapat menyertai dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.